Oke, mari kita bahas sebuah topik yang super penting. Ini tentang hubungan yang rumit antara ciptaan terhebat kita, yaitu teknologi, dan satu-satunya rumah kita, planet bumi. Ini adalah cerita tentang kekuatan, akibat, dan pilihan-pilihan yang harus kita hadapi. Kita mulai dengan pertanyaan besar yang jadi inti dari semua ini. Apakah teknologi itu pahlawan super yang bakal menyelesaikan semua masalah kita? Atau jangan-jangan dialah biang kerok dari krisis lingkungan yang kita hadapi sekarang? Nah, jawabannya ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar ya atau tidak. Supaya kita bisa paham akarnya, kita harus lihat tiga pemain utama yang saling berhubungan dalam drama ini. Anggap saja ini segitiga yang membentuk dunia industri kita. Yuk kita kenalan satu persatu. Pertama ada kita, manusia. Kitalah aktornya. Semua kebutuhan, keinginan, dan keputusan kita, itulah yang menggerakkan roda teknologi. Kita memang yang memulai masalah. Tapi, dan ini yang paling penting, kita juga satu-satunya yang bisa menciptakan solusinya. Lalu ada alatnya, teknologi. Penting banget buat kita ingat kalau teknologi itu sendiri sebenarnya netral. Dia nggak baik, nggak juga jahat. Sama seperti pisau kan, bisa dipakai buat menyiapkan makanan yang enak, tapi bisa juga buat melukai. Dampaknya 100% tergantung siapa yang pegang dan apa niatnya. Dan yang terakhir, panggungnya, lingkungan. Alam adalah sistem pendukung kehidupan kita. Dialah yang menyediakan semua bahan baku yang kita perlukan. Dan idealnya, menyerap semua sampah yang kita buang. Masalahnya muncul ketika kita mengambil lebih cepat dari kemampuannya untuk pulih. Dan membuang sampah lebih banyak dari yang bisa ia proses. Sekarang yuk kita lihat gimana sih hubungan ketiga elemen ini berkembang seiring waktu. Dan kok bisa kita sampai di titik ini. Ini cerita tentang bagaimana kekuatan kita terus bertambah besar dan tanpa sadar dampak buruknya juga ikut membesar. Kalau kita lihat lini masa ini kelihatan jelas polanya. Setiap lompatan teknologi ternyata memperbesar jejak karbon kita. Revolusi industri pertama dengan mesin uapnya menciptakan polusi yang sifatnya masih lokal. Terus revolusi kedua dengan produksi massalnya menciptakan masalah limbah massal. Dan revolusi ketiga dengan era komputernya mendorong konsumsi ke skala global yang juga nimbulin masalah baru, e-waste atau sampah elektronik. Setiap langkah maju kita ternyata jadi beban yang lebih berat buat planet ini. Nah, ini bagian yang menarik sekaligus agak aneh. Mungkin kita mikir, kan bagus kalau teknologi makin efisien, berarti makin hemat sumber daya kan? Ternyata nggak sesimpel itu. Ada yang namanya paradox Jevons. Ini nunjukin bahwa ketika kita bikin sesuatu jadi lebih efisien, misalnya mobil yang makin irit bensin, kita malah jadi cenderung lebih sering pakai mobil itu karena biayanya jadi lebih murah. Hasil akhirnya, konsumsi bensin secara total malah bisa jadi meningkat. Jadi efisiensi saja ternyata nggak cukup. Disinilah kita berada sekarang. Di sebuah titik balik. Kita akhirnya sadar kalau model yang kita pakai selama ratusan tahun ini udah nggak bisa dipertahankan lagi. Jalur lurus pertumbuhan dan konsumsi kita akhirnya menabrak tembok batas kemampuan planet ini. Selama ini, ekonomi kita berjalan dengan model linier. Gampangnya, ambil bahan baku dari alam, buat jadi produk, pakai, terus buang. Model ini berdiri di atas dua asumsi yang keliru besar. Seolah-olah sumber daya kita nggak akan habis, dan alam bisa menampung semua sampah kita. Solusinya, kita harus beralih ke model sirkular, di mana sampah itu diminimalkan dan material terus diputar ulang di dalam sistem. Mirip cara alam bekerja kan? Seberapa darurat situasinya? Angka ini cukup menjelaskan semuanya. 1,7. Artinya saat ini kita, umat manusia, mengonsumsi sumber daya setara dengan 1,7 planet bumi setiap tahunnya. Kita memakai sumber daya 70% lebih cepat dari kemampuan bumi untuk memulihkannya. Kita ini seperti hidup dari utang ekologis. Yang jatuh temponya adalah masa depan anak cucu kita. Tapi ini bukan berarti nggak ada harapan. Ironisnya, gelombang teknologi terbaru yang kita sebut Industri 4.0 justru mungkin memegang kunci untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh teknologi-teknologi sebelumnya. Coba kita lihat gimana caranya. Jadi, intinya begini, Industri 4.0 itu ngasih kita seperangkat alat yang canggih banget untuk membangun ekonomi sirkuler. Coba bayangin, ada IoT yang bisa memantau penggunaan setiap tetes air. Ada AI yang bisa mengoptimalkan proses di pabrik sampai nyaris nggak ada limbah. Ada blockchain yang bikin rantai pasok jadi super transparan. Dan ada 3D printing yang bisa menghilangkan pemborosan karena kita bisa produksi sesuai permintaan saja.
Dan ini bukan lagi sekedar angan-angan loh, ini udah benar-benar terjadi. Bayangkan sensor pintar yang otomatis matiin mesin saat nggak dipakai. Atau AI yang bisa memprediksi kapan sebuah komponen mesin akan rusak. Jadi bisa diganti tepat waktu tanpa harus membuang seluruh produknya. Atau bahkan platform digital di mana limbah dari satu pabrik bisa jadi bahan baku berharga buat pabrik lain. Teknologi ini membuat ekonomi sirkular bukan lagi sekedar mimpi, tapi sebuah model bisnis yang cerdas dan bahkan menguntungkan. Nah, ini membawa kita ke bagian akhir, ke klimaksnya. Kita udah lihat masalahnya, dan kita juga udah lihat alat-alat canggih yang bisa jadi solusinya. Sekarang, semuanya kembali pada satu hal, pilihan. Kutipan ini merangkum semuanya dengan pas. Teknologi industri 4.0 yang super canggih ini, di satu sisi bisa saja dipakai untuk mengeksploitasi sumber daya lebih cepat lagi dan mendorong konsumsi yang lebih gila-gilaan. Di sisi lain, teknologi yang sama bisa kita gunakan untuk merancang sistem produksi yang cerdas, efisien, dan ramah lingkungan. Pedang ini ada di tangan kita. Jadi, kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita nggak cuma sadar akan masalah lingkungan, tapi kita juga punya perangkat teknologi yang cukup canggih untuk menyelesaikannya dalam skala besar. Pertanyaannya bukan lagi bisakah kita, tapi berubah menjadi maukah kita. Pilihan ada di tangan kita semua.